ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Salah satu akibat dari pestisida ini. Jadi apa pesannya di sini? Ya, sebenarnya kalau mau terjaga keseimbangan mereka itu, carilah produk-produk yang tulisannya ya kalau organik sih oke. Tapi minimal cari yang bebas residu. Tuh, yang pertama, yang kedua. Kalau enggak, udah mentok-mentok nih, misalkan udah mentok anggaran enggak cukup nih. Beli yang kayak begituan gampang. Saya kasih tahu solusinya. Anda bisa cuci ya, sayuran-sayuran, beras-beras tadi itu ya. Kan mereka logam berat dan bahan-bahan sintetik yang merusak sebagian besar hormon dalam tubuh kita itu tidak akan bisa hilang dengan pencucian, nggak bisa. Jadi kalau kita beli beras biasa itu dicuci mau 100 kali pun tidak akan hilang. Dia harus diikat dengan bahan yang lain. Sekarang nyuruh nyetop di sana kan nggak bisa. Ya mau nggak mau kita di sini harus mikir muter otak bagaimana jangan yang masuk tuh logam berat dan semua yang mengganggu keseimbangan tubuh kita. Gitu loh. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan cuka juga bisa. Jadi sayuran-sayuran tadi itu mungkin dalam wadah atau baskom 1 liter lah gitu kan, Anda mungkin kasih 1 atau 2 sendok makan cuka ya, diobok-obok dulu, nanti sayurnya cemplungin situ, direndam dulu. Ya, itu yang pertama. Contoh mungkin saya suka anggur, meskipun anggur itu jangan terlalu banyak juga dimakan. Ya. Jadi semalam itu cerita sedikit tentang anggur dan gula darah, ini menarik. Semalam saya bertemu dengan bapak-bapak. Dia ini gula darahnya lumayan tinggi, ya sahabat, ya teman pasien juga lah gitu. Dia cerita, orangnya suka eksperimen. Ya ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ada masalah dengan gula darah. Nah dia cerita, jadi dia akhirnya karena suka eksperimen, setiap makan apapun, itu dia cek gula darahnya. Cek gula darahnya. Ternyata, ya ini kalau mau dicatat silakan. Semua buah-buahan yang dikeringkan, ya, semua buah-buahan yang dikeringkan itu menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup tinggi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa jenis buah-buahan yang cepat sekali glucose spike-nya itu. Glucose spike itu dia naik gula darahnya. Misalnya mangga. Ya, hati-hati kalau makan mangga. Ya. Karena mangga itu menyebabkan gula darah itu naik cepat sekali. Kemudian apa lagi? Anggur. Ya, anggur juga sama. Ya. Kemudian apalagi kismis. Ini bukan berarti ini buah-buahan tidak boleh dimakan ya, tapi batasi, gitu kan. Kismis, anggur, ya, kemudian jus. Nah, hati-hati nih bagi yang Anda suka ngejus. Ya, apa hati-hatinya? Jamaah sekalian ketika Anda memakan misalkan jeruk lah, ya. Jeruk 5 Anda makan. Makan beneran, kupas makan. Ya, dengan Anda makan jeruk, tapi bukan dimakan, tapi di jus, itu gula darahnya yang di jus naik. Lebih tinggi daripada yang dimakan. Ya. Jadi kalau Anda yang suka ngejus, cari yang kira-kira tidak menyebabkan gula darah itu melonjak. Ya, contohnya apa? Sayur. Bisa tuh. Atau paling bagus dia apa? Ya dimakan, dikunyah. Ya. Kenapa? Karena makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita itu sejatinya mereka perlu diolah dengan cara dikunyah. Karena ada enzim, sudah pada tahu lah. Lalu yang menariknya ada beberapa buah yang tidak terlalu menyebabkan kenaikan gula darah. Ya. Sebenarnya ini sudah tahu kita, maksudnya kalau kita baca namanya indeks glikemik itu tahu, cuma saya nge-remind aja. Salah satunya itu adalah jambu air. Ya, jambu air. Ya. Dan yang menarik lagi itu ada satu Masya Allah, tips lah ya, yang itu ternyata menyebabkan gula darah itu enggak langsung naik, ya, dan dia stabil banget ketika dia makan apapun. Nah ini dia menarik, dia makan apapun dia campurkan dengan ini, lada hitam. Ya, maka ini lada hitam ini sekarang saya sebagian besar misalkan saya bikin salad, bikin apa segala macam gitu kan, saya akan pastikan pakai ini dan saya akan campurkan dengan garam. Ya, garam apa? Ya apa aja, yang penting garam sehat lah gitu kan. Nih, garam sama ini the best ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu cara. Jadi kita mulai mengurangi yang bikin keseimbangan si mikroba tadi. Jadi mulai dari luar itu,
Ya, kita mulai perbaiki ya toiletries kita, kosmetik kita, ya. Apalagi bagi Anda, saya pernah ada seseorang lah yang cerita ke saya, itu dia cerita rutin banget minum kunyit. Itu bersih banget ya. Ya kulit itu bersih banget. Model kunyit doang gitu kan. Jadi sebenarnya istilah apa glowing sekarang, kinclowing gitu tuh sebenarnya kaitannya kinclowing and glowing gitu. Itu kan kaitannya dengan apa? Dengan perut kita, pencernaan kita sebenarnya. Kalau dia bagus, dia sehat, otomatis kulit pasti sehat, pasti bagus. Tenang aja. Ya, apalagi Anda kasih vitamin, nanti kita akan bahas itu. Vitamin untuk mereka gitu kan, suplemen untuk mereka. Ya, tapi prinsipnya apa? Jangan ganggu keseimbangan mereka gitu loh. Ya, jadi dari apa yang kita pakai, yang kita makan, dan yang paling penting yang kita pikirkan. Ya, jangan yang aneh-aneh. Kalau zaman sekarang udahlah mikirnya bermasalah, makanannya pun bermasalah, hidup di lingkungan orang yang bermasalah. Di komplit gitu kan. Ya, semua masalah gitu ya. Hidupnya. Ya gitu lah kebayang gitu ya. Jadi gimana mau sehat kayak begitu? Ya makanya kalau sekarang bahasa keren tuh toxic people. Bawaannya tiap hari tuh ngeluh gitu, nggak ada seru-serunya gitu kan. Syukur gitu kan. Ya, padahal tadi saya katakan, ya itu salah satu kuncinya tuh di situ ya. Kita menjaga keseimbangan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu loh. Ya, itu cara paling mudah ya. Nah,